Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, 24% dikali 2,43 dikurangi dengan 0,43 dikali 24% ditambah 75% ditambah 1/4. Sekilas soal ini kelihatan rumit ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu triknya, soal ini sangat gampang untuk diselesaikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau kita perhatikan di sini kan ada 24%, kemudian di sini juga ada 24%. Jadi angka desimal yang pertama yaitu 2,43 itu dikalikan dengan 24%. Kemudian yang angka desimal kedua yakni 0,43 juga dikalikan dengan 24%. Jadi dua-duanya dikalikan dengan 24%. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka 24%-nya ini kita keluarkan dulu, ya kan? Kan awalnya kita kurung nih, yang kali dengan kali ini kita kurung dulu. Kemudian kalau sudah, kita kumpulkan jadi satu. Yang 24% ini kita keluarkan dari kurung, kemudian yang angka desimalnya kita operasikan. Operasinya adalah dengan dikurangkan. Sehingga 2,43 dikurangi dengan 0,43. Kemudian ditambah dengan 75% dan ditambah 1/4. 24% itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan kan sama dengan 24/100 ya kan. Lalu 2,43 dikurangi dengan 0,43 sama dengan 2. Kemudian 75% itu kan sama artinya dengan 75/100. Kalau kita sederhanakan sama dengan 3/4. Lalu ditambah 1/4. 3/4 sama 1/4 ini kita hitung dulu atau kita operasikan dulu. 3/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Kemudian yang 24/100 dikalikan dengan 2. 24/100 kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal kan menjadi 0,24. Ketika dibagi dengan 100 berarti kan harus ada dua angka di belakang koma. 24/100 berarti menjadi 0,24 ya, dikalikan dengan 2 sama dengan 0,48 lalu ditambah 1 berarti 1,48. Sehingga hasil dari operasi bilangan pada soal itu adalah 1,48 atau opsi jawaban yang C. Gampang ya teman-teman. Jadi caranya memang kita harus tahu triknya dulu. Kalau kita sudah tahu triknya maka kita tidak perlu mengerjakan satu persatu. Misal 24%-nya kita kalikan dulu dengan 2,43 baru dikurangi dengan 0,43 dikali 24% dan seterusnya. Kalau caranya seperti itu tentu akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga kita perlukan trik-trik khusus supaya bisa mengerjakan soal lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil operasi dari 2,5 ditambah 2/5 dikali 1,5 dibagi 2 dikurangi 0,8 adalah, nah ini juga ada triknya ya supaya kita bisa mengerjakan lebih cepat. Caranya adalah 2,5 itu ini tetap karena bentuknya sudah berupa desimal. Lalu 2/5 kita kalikan dengan 1,5 kemudian kita bagi 2 baru dikurangi dengan 0,8. 2,5 kita tulis ulang, kemudian yang 2/5 ini kita kalikan, maaf ini harusnya bukan oke maaf ini tadi ada penulisan yang kurang ya. 3/5 itu diperoleh dari ininya dikali dengan 1,5 dulu. 1,5 itu kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan sama artinya dengan 3/2. Sehingga 2/5 kita kalikan dengan 3/2. Yang duanya ini kita coret sehingga tersisalah 3/5. Ini ya, dapatnya adalah 3/5. Kemudian baru dibagi 2 dan dikurangi dengan 0,8. 3/5 kita bagi dengan 2 itu kan sama artinya kalau tandanya kita ubah berarti kan 3/5/2 gini kan ya, 3/5/2. Nah ini sama artinya dengan 3/5 dibagi 2/1. Nah ini kan tandanya harus kita ubah ke dalam bentuk perkalian sehingga berubah menjadi 3/5 kita kali 1/2 ya. 3/5 dikali 1/2 kemudian dikurangi dengan 0,8.
2/5 ditambah dengan yang 3/5 sama 1/2 nya ini kita kalikan, berarti berubah menjadi 3/10 dikurangi dengan 0,8. 3/10 kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,3. Maka 2,5 ditambah 0,3 itu kan sama dengan 2,8, kemudian dikurangi dengan 0,8 menjadi 2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 2 atau opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dudung memiliki sebidang tanah 2/5 bagian digunakan untuk membangun tempat tinggal, 1/5 bagian untuk membangun kolam renang, dan 5/7 bagian dari sisanya untuk pekarangan rumah. Jika luas pekarangan rumahnya 60 meter persegi, berapakah luas tanah Dudung seluruhnya? Nah, di sini kan ada kata-kata 2/5 bagian, sedangkan kita kan belum tahu ya berapa keseluruhan luas dari tanah yang dimiliki sama si Dudung. Nah, berarti 2/5 bagian ini asam artinya kita kalikan dengan keseluruhannya, atau 2/5 dikalikan dengan keseluruhan. Nah, karena kita belum tahu berapa luasnya keseluruhan tanah yang dimiliki si Dudung, maka kita simbolkan dengan X ya. Luas tanah totalnya itu adalah X. Kemudian yang digunakan sebagai tempat tinggal adalah 2/5 bagian dari seluruhnya, atau 2/5 bagian dari total tanah yang dimiliki si Dudung. Berarti 2/5 X. Kemudian kolam renangnya adalah 1/5 bagian ini ya. 1/5 bagian ya, berarti 1/5 dikalikan dengan X-nya tadi. X itu adalah totalnya atau luas tanah totalnya. Lalu berapakah sisanya? Sisanya tadi adalah 60 meter persegi luasnya. Tapi kan kita disuruh mencari berapa nilai X-nya, ya kan? Maka luas tanah sisanya itu adalah luas tanah total atau X dikurangi dengan yang dipakai untuk tempat tinggal dan dikurangi dengan yang dipakai untuk kolam renang. Sehingga X dikurangi 2/5 X dikurangi dengan 1/5 X. Nah, ini kan kita samakan penyebutnya ya. Kebetulan penyebutnya sama-sama 5, sehingga yang X ini berubah menjadi 5/5 dikurangi dengan 2/5 dikurangi dengan 1/5. Dapatnya adalah 2/5 X. Jadi luas tanahnya sisanya itu adalah 2/5 X. Nah, sekarang kita ketahui pada soal itu luas tanah sisanya, luas tanah pekarangannya maksudnya itu adalah 60 meter persegi. Nah, maka yang digunakan sebagai pekarangan tadi kan adalah sisanya dari yang digunakan untuk tempat tinggal sama kolam renang, ya kan? Berarti pekarangannya tadi adalah sebesar 2/5 X maksudnya. Kemudian kita kalikan dari ini 5/7 bagiannya ya, 5/7 bagian dari sisanya untuk pekarangan rumah. Kan 5/7 itu adalah yang digunakan untuk pekarangan, dan sedangkan sisanya itu adalah 2/5 X. Nah, berapakah luas pekarangannya? 60 meter. Sehingga 5/7 dikali dengan 2/5 X. Nah, ini tinggal kita kalikan silang ya. Dapatnya adalah 2X sama dengan 60. 2X/7 maksudnya, maaf ini kurang tanda gini ya. 5/7 dikali dengan 2/5 kan ini ya. 5/7 maaf dikali dengan 2/5. Ini coret sehingga tersisa adalah 2/7 ini ya. 2/7 X sama dengan 60. Kalau sudah, kita kalikan silang. Nilai X-nya adalah 60 dikalikan 7, kemudian dibagi dengan 2. 60 kali 7 bagi 2. 60-nya kita bagi 2, dapatnya adalah 30. 30 dikali 7 adalah 210. Sehingga total luas tanah yang dimiliki Dudung itu adalah 210 meter persegi, atau opsi jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 5 orang pekerja membutuhkan waktu 5 minggu 5 hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 7 orang untuk mengerjakan pekerjaan yang sama, di mana 1 minggu itu dihitungnya adalah 6 hari kerja, bukan 7 hari kerja. Berarti kalau dengan 5 orang pekerja tadi, waktu yang dibutuhkan berapa? Yakni 5 minggu 5 hari. 5 minggu berarti 5 dikalikan 6 ditambah dengan 5. Ya, 5 kali 6 adalah 30 tambah 5 sama dengan 35 hari.
Kalau 5 orang butuh waktu 35 hari, maka kalau 7 orang butuh berapa hari? Kita belum tahu, maka kita tuliskan dengan simbol X. Nah, ini kan merupakan perbandingan berbalik nilai atau berbanding nilai atau berbanding terbalik atau senilai nih. Tentunya ini adalah berbanding terbalik ya, karena semakin banyak orangnya berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin sedikit orangnya berarti waktu yang dibutuhkan adalah semakin lama. Kalau dia berbanding terbalik, maka kita balik nih yang 35 sama X-nya. 5/7 sama dengan X per 35. Lalu ini kita kalikan silang, berubah menjadi 7X sama dengan 35 dikali 5. Sehingga X adalah 35 dikali 5 dibagi sama 7. 35 dibagi 7 itu kan 5. Kemudian 5 dikali 5 dapatnya adalah 25 hari. Jadi apabila pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 7 orang, maka waktu yang dibutuhkan hanya selama 25 hari, atau opsi jawaban yang D. Sekarang kita lanjut ke soal yang kelima atau soal yang terakhir. Ini masih operasi hitung pada bilangan ya. Di sini ada persen dan juga desimal, yaitu 18% dikali 33,333 dan seterusnya. Ini maksudnya 333 terus gitu ya. Lalu ditambah dengan 33% dikali dengan 24,24 sampai tak terhingga. Makanya dituliskan dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini juga ada triksnya. Oke, 33,33 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, itu kan menjadi 0,3333 dikali dengan 100, ya kan? Karena ini ada dua angka belakang koma, maka kita kalikan dengan 100. Sehingga 0,3333 dikali dengan 100. Nah, kalau kita ubah supaya untuk memudahkan pekerjaannya, triknya adalah diubah menjadi per 9 kayak gini. Kan di sini angkanya cuma satu jenis ya, hanya ada angka 3 saja. Maka 0,3333 dikali dengan 100 itu sama artinya dengan 3/9. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di bawahnya. 24 ini kan ada dua macam angka ya, yakni 2 dan 4. Kalau di situ ada dua macam angka, maka angka tersebut kita bagi dengan 99. Lalu kalau misalkan angkanya menjadi 0,345, berarti nanti bentuknya kita ubah menjadi 345 per 999 gitu ya. Jadi kalau di sini ada 3 macam angka, maka di bawahnya sini 9-nya juga ada 3. Tapi karena di sini cuma ada satu jenis angka, yakni angka 3 saja, maka angka 9-nya juga cuma 1. Lalu kalau yang di bawahnya, karena di sini ada 2 jenis angka, yakni angka 2 dan 4, maka kita bagi dengan 99. Paham ya teman-teman sampai sini? Kalau kita sudah ubah bentuknya seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam operasi perhitungan. 18% itu kan sama artinya dengan 18/100. Kemudian yang 33,33 ini bentuknya berubah menjadi 3/9 dikalikan dengan 100, kemudian ditambah dengan 33%. Itu berarti ini ya 33% itu sama artinya dengan 33/100 dikali dengan 24/9 dikali dengan 100. Ini adalah satu kelompok tersendiri, ini adalah satu kelompok tersendiri. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita main coret-coretan. Yang ini dibagi dengan ini, kemudian 18 dibagi dengan 9, dapatnya adalah 2. Sehingga 2 dikalikan dengan 3 itu dapatnya adalah 6 ya. Ini tadi dapatnya adalah 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian di sini juga coret-coret 33 bagi 9, sini masih tersisa 3. 24 dibagi 3 dapatnya 9. 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Sehingga untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang E atau 14. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.